Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu hadiyalah wa man hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan kita seperti biasa ya, untuk pertemuan pertama gitu kan ya, dan seterusnya gitu ya. Mari sama-sama kita buka mata kuliah manajemen pendidikan ini dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah manajemen pendidikan dasar. Perkenalkan, saya dosen manajemen pendidikan dasar. Nama saya Ramadan, sarjana teknik manajemen pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, deskripsi mata kuliah kita manajemen pendidikan dasar, mata kuliah dasar manajemen pendidikan nantinya akan membahas mengenai konsep ya, peranan dan ruang lingkup manajemen pendidikan, lalu dilanjutkan dengan kajian yang mendalam tentang mengolah terhadap bidang garapan manajemen pendidikan yang mencakup tentang ya, garapan manajemen pendidikan yang mencakup struktur organisasi, manajemen sekolah, manajemen kelas, kepemimpinan, ya, kepemimpinan kurikulum, lalu manajemen pendidikan peserta didik, tenaga kependidikan, keuangan, gitu ya, keuangan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta supervisi pendidikan. Nah, itu deskripsi mata kuliah kita. Yang kedua, capaian pembelajaran yang diharapkan dengan adanya mata kuliah manajemen pendidikan dasar, lalu mahasiswa ya dapat menjelaskan dan mengimplementasikan dalam dunia pendidikan serta dapat melakukan analisis SWOT gitu ya. Nanti mampu atau bisa memahami dan menganalisis gitu ya, yang kelemahannya, kelebihannya gitu ya, nanti ketika di lapangan nanti kalau ketika di pendidikan nanti mahasiswa mampu menganalisisnya gitu ya, dan berdasarkan teori-teori tentang manajemen pendidikan dasar. Nah, ini materi pembelajaran kita, yaitu ada 12 komponen ya mengenai manajemen. Nah, ini bisa diperluaskan gitu ya. Ini materinya pengertian manajemen pendidikan, peran dan fungsi manajemen pendidikan, ruang lingkup dan manajemen pendidikan. Nah, nanti karena ini pertemuan pertama ya, dan Bapak akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan, peran dan fungsi manajemen pendidikan, ruang lingkup dan manajemen pendidikan. Terus selanjutnya, nah, sistem pembelajarannya kita lakukan secara daring gitu ya, tatap maya atau daring. Nah, metodenya metode ceramah, diskusi gitu ya, ya bervariatif ya, tugas kelompok, lalu ada tugas individu, bisa juga melakukan WA group gitu ya, WhatsApp group atau Zoom meeting gitu ya, secara virtual. Lalu ini proses penilaian.
Nah, ini proses penilaian itu keaktifan dan presentasi itu nilai ininya 20%, tugas individu ya itu di bobot yaitu 20%, UTS itu 25%, ujian akhir semester itu diberi 35%. Nah, ini memang terkadang ada ada beberapa hal tergantung ini sesuai dengan kebutuhan antara dosen dan mahasiswa. Nah, lalu di sini teknis ya penilaian atau penugasan. Nah, ini ada tes, lalu ada indikatornya. Indikator di sini adalah alat ukurnya ya, ketepatan dan kesesuaian. Lalu aspek penilaian. Nah, aspek apa saja yang akan dinilai yaitu aspek kognitifnya ya, fisik motoriknya, lalu efektifnya. Lalu ada penugasan kelompok yaitu tesnya non tes ya, bisa presentasi. Lalu ada indikatornya ya, ketepatan dan kesesuaian materi kita gitu ya. Aspek penilaiannya ada 3 hal gitu ya. Kognitif, fisik motoriknya dan efektif. Yang berikutnya saya akan melakukan model ya, model Bingo. Mohon nanti, nah ini akan saya tampilkan model Bingo-nya ya. Model Bingo. Apakah bisa dilihat? Sudah, Bisa, Pak. Pak. Ya, oke. Saya minta waktunya 5 menit. Nah, silakan mau ditulis gitu ya, ditulis. Nah, ini ada petunjuknya, yaitu petunjuknya silahkan pilih gitu ya, teman sejawat. Jadi teman ya, sama-sama teman gitu ya, boleh yang laki-laki, boleh perempuan ya, untuk mengisi kolom ya, salah satu kotak. Satu kotaknya teman sejawatnya harus berbeda. Contoh misalnya dari 6 ini nanti Lili misalnya, Lili nanti akan mencari temannya, misalnya si Yuza misalnya ya, si Yuza, terus Zafira misalnya nomor 2, dan nomor 3 misalnya Poni gitu ya, nomor 4-nya Sri gitu kan ya. Nah, mohon dicatat dicatat di kertas gitu ya, di kertas ininya ya. Saya tunggu, saya berikan waktunya 5 menit. Nah, satu kotak itu berbeda ya, berbeda namanya ya, berbeda orangnya gitu ya. Jadi 6 orang itu berarti 6 nama yang berbeda di dalam kotak. Apakah jelas perintah dan petunjuknya? Jelas, Pak. Oke, Bapak berikan waktu 5 menit ya untuk memberikan dan memasukkan nama-namanya di kolom. Silahkan dibuat kolomnya, ini cuma ada 6 aspek gitu ya, atau 6 komponen. Pertama, pengertian manajemen pendidikan, peran dan fungsi manajemen pendidikan, ruang lingkup manajemen pendidikan, unsur-unsur lain-lain dalam manajemen pendidikan, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan apa saja gitu ya, meliputi apa saja, pentingnya manajemen pendidikan. Nah, misalnya Lili tadi, misalnya tadi yang mengisi Zafira nomor 1, mohon di catat gitu ya, Zafiranya gitu ya. Nah, dikomunikasikan, boleh WA grup, boleh langsung di chat ya, mencari 6 orang yang berbeda. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Oke, silakan mencari 6 gitu ya. Oke, waktunya habis, cukup ya. Oke, baik. Sudah terisi semua? Bisa ditunjukkan di videonya? Oke, baik.
Sudah ya semua ya? Oke, sudah terisi. Kita langsung saja membahas. Saya minta Imelda. Imelda? Ya, hadir, Pak. Ya, silakan Imelda. Tadi Bapak minta 6 ini terisi teman-temannya. Oke, saya tanya nomor 1 siapa yang kamu minta? Melutna, Pak. Oke, nomor 2? Nomor 2, Ersa. Ersa. Nomor 3-nya siapa? Nomor 3-nya Zafira. Zafira. Nomor 4-nya siapa? Nomor 4, Maudi. Maudi. Nomor 5? Nomor 5, Mega. Mega. Nomor 6? Nomor 6, Lili. Lili. Ya, Pak. Oke, baik. Saya minta nomor 5, Mega. Mohon dijelaskan tentang tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Silakan, apa saja, meliputi apa saja, Mega. Gitu. Silakan Mega, bisa menjelaskan. Mega? Ya Pak, untuk tujuan manajemen pendidikan itu adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Meningkatnya citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya, Pak. Nah, untuk manfaat dari manajemen itu sendiri, kalau itu untuk membantu manajer atau para anggotanya untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, produktif. Sedangkan kalau untuk manfaat manajemennya sendiri bagi peserta didik, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Kemudian yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya jawab. Oke, ya. Terima kasih ya, Mega. Ya, Sudah bertanggung jawab apa yang diminta. Oke, baik, makasih. Kita kasih A+ untuk Mega ya. Baik, saya acak lagi. Sekarang Amira. Amira? Iya, Pak. Ya, oke, Amira. Nomor 1-nya siapa? Nurul Ulfa, Pak. Nurul Ulfa ya. Nomor 2-nya siapa? Sutri Ramadhani. Oke, nomor 3-nya? Maya. Oke, Maya. Nomor 4? Maulidia Juniati. Oke, nomor 5? Foni. Foni. Nomor 6? Sylvia. Sylvia. Oke, silakan. Nomor 1. Jelaskan pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa money, material, metode, market, dan informasi untuk mencapaikan tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Itu saja, Pak, mengenai manajemen pendidikan. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Kita kasih A+ lagi untuk Nurul Ulfa. Oke, baik. Makasih Nurul ya. Oke, saya Ya, minta Bayu. Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa Bayu yang tanda tangan? Atau kamu minta namanya nomor 2? Peran dan fungsi manajemen pendidikan. Yuza Dinata, Pak. Oke. Nomor 3? Al-Aziz, Pak. Al-Aziz. Oke. Saya minta nomor 4-nya siapa? Untuk nomor 4, Doni Suhendri, Pak. Doni. Oke, silakan Doni. Baik, Pak. Ya. Silakan. Di sini
saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur lain dalam manajemen pendidikan. Ya, oke, Nah, silakan. Pada dasarnya, berdasarkan dari pengerucutan ruang lingkupnya juga, kita bisa mengaitkan bahwa unsur-unsur lain tersebut kita bisa melihat bagaimana terdiri dari beberapa objek, ya, seperti diantaranya pengerucutan unsur dari manajemen siswanya, unsur-unsur yang terkait dalam tersebut, kemudian personel sekolahnya, kemudian kurikulum, sarana material, anggaran, atau penataan kelaksanaan, kemudian humas, dan juga bagian komunikasi pendidikan. Itu merupakan unsur-unsur lain dalam manajemen pendidikan. Oke, baik. Itu ya, cukup ya. Oke, ya, semua sudah dijelaskan oleh Doni mengenai unsur-unsur lain dalam manajemen pendidikan ya. Nanti akan Bapak tambahkan hal-hal yang ya lebih mungkin cangkupannya lebih meluas atau lebih sempit gitu ya mengenai tentang manajemen pendidikan. Oke, saya minta Lili. Ya, Lili. Hadir, Pak. Ya, oke, silakan Lili. Nomor 2 siapa yang tanda tangan? Nomor 2 Desti, Pak. Desti, ya, silakan. Desti untuk menjelaskan tentang peran dan fungsi manajemen pendidikan. Baiklah. Yang kedua yaitu soalnya peran dan fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan adalah meliputi perkiraan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kontrol, hingga pengawasan. Beberapa fungsi ini harus diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Dengan begitu, sistem pendidikan dijalankan dapat bekerja secara teratur dan terarah. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, Pak. Oke, saya minta siapa dia? Nomor 3. Radina, Pak. Radina. Oke, silakan Radina. Bisa menjelaskan ruang lingkup manajemen pendidikan. Baik, ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi pertama wilayah kerja. Nah, manajemen seluruh negara ataupun pendidikan ada pada wilayah kerja. Nah, yang kedua itu adalah menurut objek garapan. Ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenagaan pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Nah, yang ketiga menurut fungsinya, menurut fungsi kegiatan, ruang lingkupnya meliputi merencanakan pengorganisasian, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi pembelajaran yang terjadi di sekolah. Nah, jadi untuk ketiga ruang lingkup manajemen ini diatur oleh tim-tim di sekolah agar sarana prasarana sekolah berjalan secara lancar untuk mencapai tujuan dari sekolah tersebut. Terima kasih. Oke, maaf. Jadi Zafira, saya minta nomor 1 siapa yang tanda tangan? Nomor 1 Imelda, Pak. Melda. Iya. Oke, silakan Melda. Pengertian dari manajemen yaitu pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. Oke, selesai penjelasannya? Belum, Pak. Bahwa manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjelaskan ya mengenai materinya, gitu ya. Pertama tentang pengertian manajemen pendidikan, gitu ya. Nah, ini tentang manajemen itu apa sih? Nah, manajemen pendidikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengolah sumber daya yang berupa gitu ya, orang gitu ya,
money uang, ya, material, ya, metode, gitu ya, mekanik, gitu, market, gitu ya. Nah ini disebut manajemen pendidikan supaya apa? Supaya tujuan atau tercapainya, ya, tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan menjadi efektif dan efisien di dalam bidang pendidikan. Nah, lalu fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen pendidikan ini meliputi perkiraan, pengambilan keputusan, perorganisasian, kontrol, hingga pengawasan beberapa fungsi yang harus diterapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Nah, lalu ruang lingkupnya di sini. Nah, di sini meliputi menurut objek garapannya meliputi manajemen siswa, ya, ada personil sekolah, ya, lalu kurikulum misalkan atau material, anggaran, ketataan pelaksanaan, lalu ada humas, ya, komunikasi pendidikan, gitu ya. Nah, lalu unsur-unsur manajemen pendidikan itu sendiri. Nah, nanti ada unsur-unsur lain di dalam manajemen pendidikan, yaitu barang atau material, ya, mesin atau uang, gitu, money, gitu, metode, gitu ya, pasar atau market, dan waktu. Nah, lalu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan itu meliputi, ya, tujuan pendidikan adalah terciptanya perencanaan. Nah, ini tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Ini tujuan manajemen pendidikan itu terciptanya perencanaan, ya, pendidikan yang merata, ya, bermutu, gitu ya, relevan dan akuntabel untuk meningkatkan citra positif pendidikan. Nah, ini tujuan-tujuan dan manfaat dalam manajemen pendidikan itu sendiri, bagaimana nanti kualitas dan mutu pendidikan kita itu semakin baik, semakin maksimal, gitu kan, ya, dan untuk mencapai apa yang diharapkan, yang dicita-citakan, gitu ya. Terutama mutu pendidikan, karena masalah mutu ini disebabkan manajemen. Nah, manajemen itu sangatlah penting, ya, perlu diutamakan, gitu ya, karena sebuah lembaga pendidikan, sebuah sekolah, sebuah perguruan tinggi, sebuah pendidikan formal maupun non formal itu butuh pengelolaan atau manajemen dengan baik. Lalu prinsip-prinsip manajemen itu sendiri dalam ilmu manajemen disebut adanya 4 prinsip manajemen. Itu pertama, nah ini prinsip, ya, prinsip-prinsip manajemen itu sendiri. Pertama itu planning dan perencanaan. Lalu ada organizing. Lalu ada actuating, dan ada kontrol. Jadi, ya, ini banyak berbagai teori, ya, teori mau pakai yang mana, ada yang planning, ada actuating, gitu ya, dilaksanakan, lalu setelah dilaksanakan dievaluasi, gitu ya, dikontrolling, diawas, gitu. Lalu keempat elemen tersebut kemudian diadopsi dalam manajemen pendidikan sehingga disebut dengan manajemen pendidikan. Nah, inilah prinsip-prinsip yang yang ada di manajemen pendidikan itu sendiri, tidak bisa keluar dari terutama, ya, setidaknya tiga prinsip, gitu ya, planning, lalu setelah direncanakan, lalu dilaksanakan, lalu dievaluasi. Nah, ini minimal begitu. Nah, silakan, ya, tergantung referensinya banyak sekali yang mengenai tentang prinsip-prinsip manajemen. Ada yang
5 prinsip, ada yang 6 prinsip gitu ya, ada yang 3 prinsip gitu. Kalau 2 prinsip itu direncanakan lalu dilaksanakan, Anda tahu nanti hasilnya bagaimana. Nah, butuh minimal 3 ya. Nah, lalu ada planningnya, lalu ada actionnya, lalu ada apa namanya, ada evaluasinya gitu. Oke, itu selanjutnya prinsip, ada pentingnya manajemen itu, pendidikan itu. Pertanyaannya, penting apa tidak manajemen pendidikan? Jawabnya sangat penting, ya, sangat diutamakan ya, atau diprioritaskan. Jadi mungkin ada hal-hal yang lain, maka manajemen itu perlu diprioritaskan ya. Untuk apa? Untuk kelangsungan pendidikan itu, supaya upaya-upaya yang kita lakukan ya, agar mutu pendidikan itu menjadi bermutu ya, berkualitas, atau dengan trennya sekarang unggul gitu ya, menjadi sekolah yang unggul, perguruan tinggi yang unggul, memiliki prodi yang unggul, lembaga bimbingan belajar yang unggul. Nah, karena butuh ilmu manajemen ya, ilmu mengolah manajemen itu ya, bagaimana. Nah, karena manajemen itu dasarnya ilmu yang memiliki seni gitu ya, gaya yang berbeda-beda ya. Mungkin gaya kepemimpinannya gimana, memiliki gagasannya gimana, lalu planningnya seperti apa, lalu dilaksanakan gitu. Nah, akan berdampak kepada lembaga pendidikan kita, atau berdampak kepada institusi pendidikan kita, yang kalau memang belum berjalan dengan baik ya, maka tadi fungsi evaluasi itu sangat penting, atau fungsi pengawasan itu di dalam manajemen pendidikan. Nah, tadi prinsip-prinsip tentang yang harus kita ketahui itu ya, kita miliki mengenai manajemen pendidikan. Mungkin itu ya dari materi kita pada pertemuan kali ini. Ada yang pengen ditanyakan mengenai materi ini? Cukup? Silakan. Nah, ini tadi kita mencoba menggunakan model bingo gitu ya. Bagaimana teman-teman bertanggung jawab ketika diminta temannya untuk mengisi salah satu kotak yang tersedia tadi. Cukup? Oke, saya kira itu ya. Kalau sudah cukup, mari kita tutup dengan melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, semua sudah cukup ya? Ya, Pak. Iya, Ya. Pak.